Kisah Sunan Gresik, Syekh dari Samarkand. Awal abad ke-15. Pelabuhan Gresik dipenuhi aroma rempah dan suara riuh para pedagang. Dari kehauan sebuah kapal besar berlabuh, turunlah seorang lelaki yang segera menarik perhatian. Syekh Malik Ibrahim, berusia sekitar 40 tahun, berjubah putih bersih, sorban elegan melingkar di kepalanya. Wajahnya teduh, matanya tajam, namun penuh kasih. Dialah utusan ilmu dari Samarkand, negeri jauh di Asia Tengah. Bukan harta yang ia cari, melainkan misi dakwah, menyebarkan Islam dengan kasih sayang, tanpa paksaan, melalui teladan akhlak mulia. Hari-hari pertama, ia berdagang di pasar. Tapi caranya berbeda. Saat orang lain menipu timbangan, ia justru menambahkan. Saat orang lain membentak pembeli, ia tersenyum. "Syekh ini aneh," bisik seorang pedagang lokal. "Aneh bagaimana?" tanya kawannya. "Kalau dagang, dia tidak pernah untung berlebihan. Tapi anehnya orang justru makin ramai membeli darinya." Masyarakat mulai penasaran. Siapakah pendatang berjubah putih ini? Dari mana asalnya? Suatu ketika, musim paceklik melanda. Sawah-sawah kering, padi tak tumbuh. Malik Ibrahim turun langsung ke ladang. Ia menekuk jubahnya, masuk ke lumpur bersama petani. "Cobalah alirkan air begini." Kisah Sunan Gresik, Syekh dari Samarkand, Syekh Malik Ibrahim turun ke ladang. Ia menyingkap ujung jubahnya, masuk ke lumpur, lalu mencontohkan cara membuat parit kecil untuk mengairi sawah. Ia ajarkan cara menanam dengan jarak teratur agar padi tumbuh lebih subur. Para petani menatap heran. Seorang syekh dari negeri jauh mau berkotor-kotor bersama mereka. Dan ketika panen berhasil melimpah di tahun berikutnya, nama Malik Ibrahim harum sebagai penolong rakyat. Tak hanya itu, ia juga seorang tabib, mengobati siapa saja, kaya maupun miskin, tanpa meminta bayaran. Kabar ini sampai ke telinga Raja Majapahit. Sang permaisuri jatuh sakit. Tabib istana tak sanggup menyembuhkan. Raja akhirnya mengutus prajurit menjemput Malik Ibrahim. "Syekh, beranikah engkau mengobati permaisuri kami?" tanya utusan. Dengan tenang ia menjawab, "Kesembuhan hanyalah milik Allah. Aku hanya berusaha menjadi perantara. Dengan ramuan herbal dan doa, perlahan permaisuri sembuh." Rakyat makin yakin lelaki bersorban putih itu membawa keberkahan. Di sebuah desa bernama Pasucinan, Manyar, ia mendirikan masjid sederhana dari kayu dan bambu. Malam-malam, masjid itu dipenuhi anak muda. Mereka belajar huruf Arab, mendengar kisah para nabi, dan diajarkan akhlak mulia, jujur, sabar, dan peduli pada sesama. Dari majelis kecil itu, lahir murid-murid yang kelak menyebarkan Islam ke seluruh Jawa, termasuk putranya, Raden Rahmat, yang kita kenal sebagai Sunan Ampel. Bagi Malik Ibrahim, dakwah bukan sekadar kata-kata. Ia menanamkan Islam lewat contoh nyata. Berdagang jujur, membantu petani, mengobati orang sakit. Itulah alasan mengapa masyarakat Jawa menerima ajarannya tanpa merasa dipaksa. Tahun 1419 Syekh Malik Ibrahim jatuh sakit. Rakyat Gresik berduyun-duyun menjenguk. Petani datang membawa hasil panen, pedagang membawa buah tangan, anak-anak menitikkan air mata. Dengan suara lemah, ia berpesan, "Islamlah yang membawa rahmat, bukan paksaan. Teruslah tebarkan kebaikan." Tak lama, sang syekh wafat. Tangis pun pecah. Ia dimakamkan di Gapura, Gresik. Sejak itu, setiap malam Jumat Legi, makamnya tak pernah sepi. Orang datang bukan hanya berziarah, tapi juga mengenang keteladanan seorang syekh dari Samarkand yang membawa cahaya Islam ke tanah Jawa. Pesan Kisah-Kisah Sunan Gresik adalah kisah tentang dakwah yang lembut, tentang ilmu yang menyejahterakan rakyat, dan tentang teladan yang abadi. Dari seorang pendatang, ia menjadi guru bagi para wali, membuka jalan
bagi tersebarnya Islam di bumi Nusantara.